adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu yang hari ini kita dilayani oleh Kak Yesa dan Kak Sani. Hai Kak Yesa, halo adik-adik. Selamat melayani Kak Sani. Oke Kak Yesa. Kita panggil lagi Kak Loni. Halo Kak Yesa, shalom adik-adik. Kak Desta. Halo, selamat hari Minggu. Dan yang terakhir, kami Kenny. Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah lengkap ya, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap kakak. Jika sudah, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Yuk adik-adik boleh bangkit berdiri dan kita sama-sama naikkan pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Sila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian. Kita menyanyikan Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita bersatu dalam doa.
Puji dan syukur kami sembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan, yang mana Tuhan telah memberkati kebaktian kami, sehingga kebaktian kami dapat berjalan dengan baik. Bapa yang di sorga, berkatilah Tuhan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Terima kasih Bapa yang di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masih memuji Tuhan dengan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Kasih Yesusku. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekarang kita akan dengarkan tita yang ketiga yang akan disampaikan oleh perwakilan adik sekolah minggu, yaitu Teona Purba. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Adik-adik, sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu bahasa Simalungun judulnya Sai Hupa Sangap Tong Tong Arion. Nyanyi bareng-bareng ya. Sai hupa sangap tong tong arion, bai golungkon, ai sai martupu handami tong tong, di rumah
adik-adik, saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau ibadah online lagi dan kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hati kami, memberkati telinga kami, agar apa yang kami dengar berguna menjadikan kami anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Allah, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Adik-adik, hari ini setelah dengar pujian yang dibawakan oleh kakak-kakak tadi, sekarang waktunya kita dengar firman Tuhan. Alkitabnya udah di bawah? Ya, sekarang kita buka Alkitabnya di Roma 12 ayat 9 sampai 12. Apa ya tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah hidup saling mengasihi. Kita buka Alkitab kita, Roma 12 ayat 9 sampai 12. Udah dapat belum? Yang udah dapat kita baca bareng-bareng ya dari rumah. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita mulai dari kita sekolah minggu kelas kecil, pasti udah pada tahu kan apa arti kasih? Kasih itu apa ya sebenarnya? Dan siapa sih yang pertama sekali menunjukkan arti kasih buat kita? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. Contoh pertama kali yang memberikan kita tahu arti kasih adalah Tuhan Yesus. Contohnya apa? Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Itu adalah kasih yang terbesar. Sekarang kita mau belajar tentang kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa ya yang di rumah sehari-harinya punya mbak? Pasti hampir semua ya. Tapi ingat, kita anak Tuhan harus mandiri dan harus saling mengasihi. Misal nih butuh sesuatu, kira-kira nih minta tolongnya gimana? Jangan lupa, Mbak minta tolong. Ada 3 kata yang harus kalian ingat. Apa ya yang pertama ya? Yang pertama itu tolong. Yang kedua itu, apa ya yang kedua? Ada yang tahu nggak? Yang kedua itu, apa ya yang kedua? Kakak juga lupa loh. Yang pertama itu tolong, yang kedua itu ada yang inget nggak? Yang kedua itu apa ayo? Terima kasih. Yang ketiga? Yang ketiga maaf. Kakak ulangin ya, yang pertama itu tolong, maaf, dan terima kasih. Kakak punya ilustrasi ya buat hari ini. Kakak mau menceritakan ada cerita seorang anak, kita kasih namanya Andrew. Andrew ini tidak seberuntung kita. Andrew tidak memiliki 2 kaki yang sempurna, tapi Andrew itu punya salah satu kakinya itu tidak bisa berfungsi seperti kita bisa berjalan. Tapi Andrew punya satu kerinduan, dia pengen jadi pelari maraton yang bisa menang. Kira-kira orang tuanya menyetujui nggak ya? Orang tuanya udah ngebatin dalam hati nih, aduh Andrew itu pasti nggak bisa, karena jalan aja dia susah, harus pakai tangannya. Tapi karena orang tuanya melihat ketulusan hati Andrew, orang tuanya memperbolehkan dia untuk mengikuti satu perlombaan. Satu ketika perlombaan itu pun terjadi. Pada waktu perlombaan itu jurinya ngomong, perlombaan lari maraton dengan ketentuan 10 kali lari maraton, siapa yang pertama sampai di garis finish dia adalah pemenangnya. Andrew pun berusaha karena dia sudah berdoa dengan Tuhan, dia minta kekuatan dan semua teman-temannya mendukung Andrew. Di putaran pertama, kedua, ketiga Andrew masih semangat. Keempat dia masih semangat. Yang kelima dia mulai tertatih karena dia harus berlari dengan kedua tangannya yang membantu dia untuk bisa berjalan. Karena salah satu kakinya tidak berfungsi. Di putaran kelima dia sudah mulai capek nih, lututnya sudah mulai luka, tangannya sudah mulai pegel, tapi dia masih berusaha karena dia ingat dia mau jadi seorang pemenang. Di putaran ke-6, ke-7 dia sudah mulai kelelahan. Di putaran ke-8 dia benar-benar sangat-sangat kelelahan. Apa yang terjadi adik-adik? Seluruh teman-temannya, pesertanya melihat Andrew sedang berusaha untuk menyelesaikan perlombaan.
Teman-temannya dengan kesungguhan hati, mereka sengaja memperlambat jalannya. Temannya ada yang sedikit mundur dari garis finish. Teman-temannya sudah berada di putaran ke-9, tapi karena dia tahu Andrew berusaha, dia menghargai Andrew dan dia mulai mundur agar Andrew bisa mendahului mereka. Apa yang terjadi? Di putaran ke-10 ternyata Andrew menang. Tapi setelah dia menang sudah mencapai garis finish, dia kelelahan, pingsan. Lalu dia dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia disuruh istirahat sama dokter. Dan dia berpesan ke mamahnya, "Mama, tolong ucapkan terima kasih untuk seluruh temanku yang membantuku pada saat pertandingan. Aku tahu pada saat itu aku tidak mungkin bisa mencapai garis finish tanpa bantuan mereka." Mamanya dengan penuh kasih sayang janji ke Andrew akan mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya. Pada hari berikutnya, tidak lama dari kejadian itu, Andrew pun meninggal dunia. Perlombaan itu adalah perlombaan yang pertama dan terakhir dalam hidup Andrew. Dia telah menjadi seorang pemenang dan dia telah berusaha dengan kekuatannya yang dia punya. Dari cerita itu apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, di situ kita belajar tentang kasih. Kasih itu adalah tindakan nyata yang tulus, yang enggak ada embel-embelnya, enggak ada iming-iming aku mengasihi agar kamu mengasihi aku. Tapi Andrew tahu dia punya keinginan yang tulus sehingga teman-temannya pun bisa melihat ketulusan hatinya. Teman-temannya semua membantu dia dengan tulus. Semua teman-temannya yang ada di perlombaan itu semuanya ingin menang. Tapi apa yang terjadi? Mereka punya kasih, mereka tulus mengasihi Andrew agar Andrew bisa mewujudkan mimpinya. Karena mereka tahu Andrew tidak seberuntung mereka. Mereka punya 2 kaki, punya 2 tangan. Sementara Andrew kakinya salah satu dari kakinya tidak sempurna. Pertama kita belajar ketulusan hati. Hari-hari ini apakah kita sudah tulus jika kita membantu orang tua, memberikan sesuatu kepada teman, apakah kita tulus? Ayo coba kita periksa hati kita. Udah pada mulai ngerti memberikan, memberi itu tidak harus dengan uang, dengan barang-barang yang mewah, tapi memberi juga bisa dengan ketulusan hati kita. Pelajaran yang kedua kita dapat dari cerita tadi adalah saling menghormati. Seluruh teman-teman Andrew menghormati apa yang menjadi keinginan Andrew. Mereka semua mewujudkan apa yang kerinduannya Andrew. Mereka tidak pernah memandang Andrew itu seorang yang cacat, seorang yang tidak punya kaki. Tapi mereka sangat menghormati keinginan Andrew. Terus itu yang ketiga adalah menyebarkan sukacita. Tindakan dari mereka semua adalah membuat Andrew merasa bersukacita. Kira-kira nih dalam kehidupan kita, sudahkah kita membuat sukacita di lingkungan keluarga kita? Apakah setelah kita pulang ke rumah, mama kita makin pusing? Aduh, pulang lagi, pasti berantakan lagi, pasti berantem sama adik-adiknya, pasti berantem sama abangnya. Apakah kita sudah menjadi sukacita buat sekeliling kita? Kita belajar sama-sama dari cerita tadi bahwasannya kita hidup dalam kasih harus 1, tulus, yang kedua saling menghormati, dan yang ketiga kita adalah menyebarkan sukacita agar di lingkungan kita mengerti bahwasannya anak-anak sekolah minggu harus menjadi inspirasi buat teman-temannya untuk belajar kasih di kehidupan kita masing-masing. Nanti setelah kita kembali new normal, kita bisa sekolah lagi, kita harus melakukan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, semakin mengasihi teman-teman kita dengan tulus hati, enggak boleh ada sesuatu hal yang membuat kita berbuat agar mereka membalasnya kepada kita. Yang kedua, kita harus menghormati orang yang berbeda agama dengan kita, karena Tuhan Yesus menyampaikan kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Yang ketiga apa adik-adik? Yang ketiga adalah menyebarkan sukacita. Jika kita ada di sekolah nanti, kita menjadi sukacita buat teman-teman kita menjadi sukacita buat guru-guru kita juga membuat sukacita orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Apa yang kita dengar, kita akan pelajari dalam kehidupan kita, agar kita menjadi anak sekolah minggu yang membanggakan Tuhan Yesus. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayat 12. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3.
Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi ya, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih adik-adik, satukan hati, kita mau berdoa untuk menyudahi firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami sudah ibadah Tuhan, walaupun ibadah online, kami sudah puji Tuhan tadi melalui pujian kami, melalui kakak-kakak sekolah minggu. Dan setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kami mengerti kasih adalah ungkapan nyata kami yang tulus yang Tuhan ajarkan agar kami lakukan dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang tulus Tuhan, anak-anak yang saling menghormati, dan anak-anak yang menyebarkan sukacita buat lingkungan kami. Bekerjalah Engkau Tuhan dalam hidup kami, agar dalam hidup kami nyata kasih Tuhan, dan kami bisa menjadi kasih Tuhan yang sebenarnya di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup kami terjadi. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kreativitas. Tentunya kalian sudah dengar dong firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu tadi, kalau kita harus saling mengasihi, karena kasih adalah kekuatan dasar yang diajarkan oleh Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Nah, ada 3 poin yang disampaikan dalam kasih, yaitu tulus, saling menghormati, dan menyebarkan sukacita. Jadi, kreativitas yang akan kita buat kali ini sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi ya. Sebelumnya, adik-adik dapat persiapkan kertas, pensil warna atau spidol, dan gunting. Selanjutnya, kita akan membuat 3 gambar hati love yang agak besar dari kertas putih atau bisa kertas berwarna. Lalu kita gunting love yang sudah dibuat dari kertas tersebut. Nah, dari 3 gambar love ini, masing-masing kita tulis di tengah-tengah 3 poin utama yang disampaikan tentang kasih di firman Tuhan tadi. Yaitu 1, tulus. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, menyebarkan sukacita. Setelah itu, setiap poin utama kita tulis 1 perbuatan yang akan kita lakukan selama 1 minggu ke depan. Untuk yang sudah bisa menulis, boleh ditulis sendiri. Tapi untuk adik-adik yang belum, boleh dibantu mama papa ya. Mohon bantuan mama atau papa untuk melihat selama 1 minggu ke depan, apakah adik-adik sekolah minggu melakukan 1 contoh perbuatan yang telah ditulis dalam love tersebut. Dan pada hari Sabtu depan, tanggal 12 September 2020, love tersebut di checklist apakah adik-adik melakukan tindak kasih tersebut atau tidak. Lalu, kirimkan foto adik-adik ke grup WhatsApp masing-masing per kelas dengan posisi adik-adik memegang love yang sudah dibuat dan ada tulisan perbuatan kasih yang sudah dilakukan. Ditulisnya nanti dengan huruf besar biar bisa dibaca kakak-kakaknya. Oke, ditunggu ya adik-adik hasil kreativitasnya di hari Sabtu depan. Terima kasih. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan dapat dilakukan transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Adik-adik, kita angkat tangannya, kita sama-sama menyatakan Huberedoon, Hubani Harajaoni Naibata. Amin. Kita menyanyi lagu pujian persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami
Nah, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita pada minggu hari ini. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Kami telah memberikan persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua. Papa, Mama, orang tua kami, guru-guru sekolah minggu dan terutama anak-anak sekolah minggu. Agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari persekutuan Roh dan dari anaknya Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, akhirnya adik-adik kita sudah selesai ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik harus tetap semangat ya, walaupun di rumah, kalian belajar di rumah harus menyebarkan kasih ya. Oke adik-adik, jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa hari Minggu depan.